Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Islam Mutiara Hati. Kali ini kita akan membahas tentang etika berpakaian wanita muslimah dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Salah satu di antaranya adalah penggunaan hijab. Ada beberapa pandangan ulama terhadap hijab wanita yang kesemuanya bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslimah. Jika video ini bermanfaat, mari kita bantu dan dukung channel Islam Mutiara Hati dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Pengertian hijab. Kata hijab berasal dari kata hajaba, yang berarti bersembunyi dari penglihatan, yang juga berarti al-satar, suatu benda yang menjadi sekat bagi benda yang lain. Jadi hijab adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk memisah. Pemakaian hijab lebih dikhususkan pada istri Nabi ketika mereka berbicara dengan laki-laki lain. Mereka harus berbicara di balik tabir, dengan begitu laki-laki yang bukan mahram, orang yang haram dinikahi, tidak bisa melihat sosok istri Nabi, berdasarkan firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Al-Quran Al-Ahzab 53. Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki itu, supaya mereka menekurkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Tuhan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran An-Nur 30. Channel Islam Mutiara Hati, penyejuk dalam kolbu. Dan katakan pula kepada orang-orang yang beriman perempuan, supaya mereka pun menekurkan pula sebahagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Dan janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka sendiri, atau kepada ayah mereka, atau bapa dari suami mereka, atau anak mereka sendiri, atau anak-anak dan suami mereka anak tin, atau saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara laki-laki mereka, atau anak dan saudara perempuan mereka, atau sesama mereka perempuan, atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum melihat aurat perempuan. Dan janganlah mereka hentakkan kaki mereka supaya diketahui orang perhiasan mereka yang tersembunyi. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kamu mendapat kejayaan. Al-Quran An-Nur 31. Dari ayat yang tersebut, kaum laki-laki diperintahkan untuk menahan diri dari pandangan yang mengarah pada perbuatan mesum, sedangkan kaum wanita tidak hanya diperintahkan untuk menahan pandangan, tetapi juga diperintahkan untuk mentaati dan memperhatikan kehidupan sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa untuk melindungi moralitas kaum wanita tidak hanya cukup dengan menghindari pandangan mata dan menjaga auratnya. Pertanyaannya, apakah jilbab termasuk dari tuntunan Islam? Channel Islam Mutiara Hati, penyejuk dalam kolbu. Jika kita perhatikan, ada beberapa yang perlu kita garis bawahi dari ayat yang disebutkan di atas. Perhatian ini sudah barang tentu kita maksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan Islam dalam berbusana, yaitu menghindari pandangan. Menghindari pandangan atau gadel al-basar yang dimaksudkan untuk selalu mewaspadai zina mata. Arti gadel al-basar adalah tidak memandang untuk mencari kelezatan, melainkan yang bersifat pendahuluan dalam pembicaraan saja dan merupakan pandangan yang tidak disengaja, tidak diulangi, dan tidak untuk mencari kepuasan. Allah telah menetapkan bahwa kesempatan pertama melihat dapat dimaafkan, sedangkan pandangan yang kedua tidak, seperti pesan yang disampaikan Nabi kepada Ali. Hai Ali, janganlah sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya adalah tidak boleh. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Rasulullah tidak melarang memandang wanita, tetapi tujuan yang utama adalah untuk mencegah akibat-akibat negatif yang bisa ditimbulkan. Oleh karena itu beliau melarang melihat yang tidak ada manfaat sosial atau hanya didasarkan pada motivasi seksual belaka. Dari kata menghindari pandangan, bisa kita simpulkan
bahwa seorang muslim juga dilarang untuk menimbulkan gerak-gerik yang memicu orang memandangnya secara berlebihan. Dalam konteks ini kita dilarang menggunakan pakaian yang menimbulkan lawan bicara kita menatap secara berlebihan, terutama jika tatapan tersebut menimbulkan nafsu. Channel Islam Mutiara Hati Penyejuk Dalam Kolbu. Larangan memamerkan perhiasan auratnya. Larangan ini berlaku bagi para pria dan wanita, tetapi ada sedikit perintah tambahan bagi kaum wanita, yaitu tidak memamerkan perhiasannya pada pria bukan mahram, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena pada dasarnya tubuh seorang wanita adalah aurat, yang mana seluruh tubuhnya harus ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, setiap orang dilarang juga untuk saling melihat aurat masing-masing berdasarkan sabda Nabi. Dari Abu Said Al-Khusri berkata, Rasulullah pernah bersabda, janganlah kaum laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain dan perempuan melihat aurat perempuan yang lain, dan tidak diperbolehkan dua laki-laki bertelanjang dalam satu kain atau dua perempuan dalam satu kain. Hadis riwayat Muslim. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan bagi perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu seorang wanita harus menutup tubuhnya sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat tersebut mengandung maksud mendidik kaum wanita muslimah agar mengenakan busana luar yang modelnya sesuai dengan adat kesopanan masyarakat setempat, sehingga tidak menjadi gunjingan masyarakat. Sabab al-nuzul ayat tersebut menurut Al-Wahidi, berkenaan dengan wanita mukmin yang keluar pada malam hari untuk keperluannya, dan pada waktu itu orang-orang munafik mengganggu dan menghalangi mereka. Berkenaan dengan hal tersebut maka turunlah ayat di atas. Adapun menurut Imam As-Sadi, dikarenakan di Madinah ada rumah-rumah yang penduduknya sangat sempit, ketika malam hari para wanitanya keluar untuk memenuhi keperluannya. Demikian juga orang-orang fasik, ketika mereka melihat wanita mengenakan kina tutup kepala, maka mereka berkata, ini adalah perempuan merdeka. Akan tetapi jika mereka melihat perempuan tanpa kina, maka mereka mengatakan bahwa perempuan itu adalah budak dan mereka mengganggunya. Dari keterangan di atas dapat diketahui disyariatkan hijab tidak lebih dari ekspresi rasa malu yang tercermin dari sikap kaum wanita yang menutupi sisi sensualitasnya ketika ia berinteraksi dengan pria bukan mahram, dan untuk menjaga dan mengantisipasi bahaya-bahaya yang akan menyebabkan kemerosotan moral kaum wanita. Channel Islam Mutiara Hati Penyejuk Dalam Kolbu. Seorang wanita yang akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan pria bukan mahram, maka ia harus memperhatikan sopan santun dan tata cara busana yang dikenakan haruslah memenuhi beberapa syarat. 1. Meliputi seluruh badan kecuali yang diperbolehkan yaitu wajah dan kedua telapak tangan. 2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. 3. Tebal tidak tipis. 4. Longgar tidak ketat. 5. Tidak diberi parfum atau minyak wangi. 6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 8. Bukanlah pakaian untuk mencari popularitas. Islam mengajarkan etika berbusana yang menutup aurat tidak lain adalah demi perlindungan terhadap pengguna terutama kaum hawa, sehingga pelecehan seksual tidak terjadi. Dengan demikian harkat dan martabat kaum wanita akan terlindungi. Kalau tidak ingin direndahkan maka hargailah diri sendiri. Demikianlah penjelasan singkat tentang etika berpakaian wanita muslimah dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang menjadi pembahasan dalam channel Islam Mutiara Hati ini menjadi panutan dan tuntutan yang bermanfaat bagi kaum muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.